Lu pernah gak sih ngerasa nyesel gara-gara gak ambil satu kesempatan yang dulu datang? Kayak kalau aja waktu itu gue berani ngomong, atau kalau aja dulu gue ngelamar kerja di situ, atau kalau gue mulai duluan, mungkin sekarang ceritanya bisa beda. Kesempatan itu kayak punya sifat yang aneh. Dia datang pas lu lagi gak siap. Dan dia pergi pas lu baru sadar. Tadi itu peluang ya? Tapi sebenarnya yang menarik itu bukan kapan kesempatan itu datang. Melainkan gimana kita merespon saat dia datang. Gue percaya hidup itu bukan soal siapa yang paling berbakat. Tapi siapa yang paling tanggap. Ada yang bilang, hidup bukan cuma soal kerja keras, tapi juga peka sama arah. Dan kadang kita sering terlalu sibuk menunggu momen yang besar, sampai lupa mengasah kepekaan kita terhadap momen-momen kecil yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi di episode kali ini, gue pengen ngajak kalian buat ngebahas, gimana sih caranya kita tuh ngerespon ketika kesempatan tuh datang ke hidup kita. Dengan sadar, bijak, tapi juga berani. Ada riset menarik dari Harvard Business Review di tahun 2023. Mereka ngelakuin survei ke lebih dari 5.000 profesional lintas industri. Dan hasilnya, 72% responden mereka bilang, mereka pernah kehilangan peluang. Karena mereka tuh ragu dan terlalu banyak mikir. Dan ini lucu. Ketika ditanya, kenapa lu ragu? Jawaban yang paling umum tuh bukan karena gue gak bisa. Tapi karena gue takut salah. Gitu. Kita tuh kayak takut gagal. Terus takut dikira si paling ambisius. Takut gak cukup pantas gitu. Padahal kesempatan itu datang buat nguji seberapa pantas kita. Bukan seberapa siap kita. Gue pribadi juga pernah ngalamin. Dulu sebelum mulai podcast ini, gue dapet tawaran. Collab bareng temen yang audiensnya udah lebih gede lah. Gue tolak. Karena ngerasa, kayaknya gue belum siap deh. Gitu. Dan akhirnya ya, udah. Kesempatannya lewat gitu aja. Dan lucunya, setahun kemudian gue sadar, kayaknya yang bikin gue gak siap tuh ya, pikiran gue sendiri gitu. Karena kita tuh harus sadar teman-teman, kesempatan itu bukan hadiah, tapi panggilan. Banyak orang yang anggap kesempatan tuh kayak reward. Padahal sebenarnya dia kayak alarm. Dan dia datang buat ngecek kesiapan kita. Karena kesempatan itu gak datang buat ngetes kemampuan kita. Tapi buat ngetes keberanian kita. Dan itu benar banget. Kadang kesempatan kecil yang kita ambil tuh kayak misalkan ngomong di depan puluhan orang, ribuan orang, apply beasiswa, buka usaha. Justru itu tuh bisa jadi batu loncatan buat hal besar berikutnya yang kita lakuin. Karena orang yang nunggu kesempatan sempurna biasanya cuma paham konsepnya, bukan esensinya. Karena di dunia nyata itu kesempatan nggak dikemas rapi ibaratnya. Kadang kesempatan tuh datang dalam bentuk kerjaan yang lu kira nih kecil gitu atau remeh. Dan justru dari situ hidup mulai berubah pelan-pelan. Jadi mindsetnya harus digeser nih. Dari menunggu kesempatan yang besar ke membaca peluang yang kecil gitu. Sekarang ini, setiap kali peluang datang, kesempatan datang, entah itu tawaran kerja, proyek, relasi, undangan, atau apapun lah bentuknya. Ada dua kemungkinan respon yang spontan yang bisa lu mungkin lakukan. Yang pertama, lu langsung ambil aja, okein aja tanpa mikir panjang. Atau kedua, lu kebanyakan mikir sampai itu kelewat gitu aja. Dua-duanya punya resiko. Karena refleksi tanpa aksi sama dengan mandek. Tapi aksi tanpa refleksi sama dengan kacau. Nah, tugas kita tuh gabungin dua mode berpikir itu
dengan sadar. Caranya gimana? Lu bisa pakai pendekatan 3 detik, 3 hari. Kalau peluangnya kecil, resikonya rendah, ambil aja dalam 3 detik. Tapi kalau peluangnya besar dan lebih kompleks, resikonya segala macam, pikirkan dalam 3 hari, bukan 3 bulan ya. Gitu. Karena kalau setelah lewat 3 hari nih, biasanya yang muncul tuh bukan pertimbangan logis lagi, tapi rasa takut. Karena kadang nggak siap tuh cuma ilusi dari otak yang takut gagal aja gitu. Padahal kita tuh nggak tahu sebenarnya kenapa banyak orang bilang kita tuh belum siap. Padahal kalau ditanya siap tuh ukurannya apa sih? Mereka nggak punya jawabannya juga. Karena yang gue tahu ya, ketakutan tuh sering menyamar jadi logika. Kadang lu bikin alasan, gue lagi sibuk, belum waktunya ini mah, nanti aja deh pas udah mapan. Padahal itu versi sopan dari kata gua takut gagal. Padahal kalau lu nunggu siap, lu nunggu ideal, ya nggak bakal ideal-ideal, nggak bakal siap juga gitu. Karena siap tuh bukan kondisi, tapi hasil dari keberanian pertama lu. Karena dalam konteks kesempatan, respon terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar. Jadi lu harus tanyain dulu ke diri lu sendiri. Yang pertama, apa kesempatan ini sejalan dengan value diri gua? Yang kedua, apa dampaknya buat perjalanan gua 5 tahun ke depan? Dan ketiga, apakah ini datang karena ego atau panggilan hati gitu? Nah, kalau jawabannya gue cuma pengen dilihat orang, nah berarti itu bukan kesempatan, tapi itu jebakan dari ego lu sendiri. Tapi kalau jawaban lu, gue takut, tapi gue tahu ini bakal bikin gue berkembang gitu. Nah, itu biasanya tanda panggilan yang benar. Karena lingkungan kita akan sangat berpengaruh nih dengan respon kita. Karena faktanya lingkungan ternyata juga berpengaruh banget sama respon dalam diri kita. Karena ternyata faktanya lingkungan itu berpengaruh besar terhadap respon yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan cuma soal internal ya, tapi eksternal juga penting. Maksudnya adalah orang terdekat lu tuh siapa, keluarga lu kayak gimana, culture-nya, temen lu siapa, itu sangat mempengaruhi. Orang-orang yang di sekeliling kita tuh sangat mempengaruhi diri kita pada akhirnya. Orang-orang yang dikelilingi sama lingkungan yang suportif tuh cenderung lebih berani ambil keputusan. Sementara sebaliknya, orang yang tiap langkahnya tuh diragukan gitu, pasti akan selalu mikir 2 kali sebelum melangkah. Nah, makanya kalau lu pingin belajar merespon kesempatan dengan lebih baik, ubah dulu nih circle terdekat lu. Bisa mulai dari temen, terus mungkin mentor, atau komunitas. Coba cari temen yang gak cuma komen doang, tapi ngasih feedback, ngasih saran. Itu bakal lebih berguna buat pertumbuhan diri kita. Dan cari mentor yang gak ngejudge, nah, tapi lebih ke mengarahkan. Dan cari komunitas yang ngebahas growth, pertumbuhan. Bukannya cuma gosip. Karena kadang kita tuh gak perlu kesempatan yang baru. Kita cuma perlu lingkungan yang gak ngebunuh semangat kita. Nah, kalau dari sisi spiritual, dari Islam misalnya, ada konsep namanya tawakal. Itu kayak berserah gitu. Tapi yang dimaksud berserah di sini bukan yang pasif gitu. Kayak ya udah deh, kalau rezeki nggak akan kemana. Mungkin teman-teman pernah dengar ungkapan kayak gitu. Tapi justru tawakal yang dimaksud, berserah yang dimaksud di sini adalah gue udah berusaha nih semaksimal mungkin. Dan apapun hasilnya, gue percaya itu bagian dari jalan gue. Nah, itu tawakal yang dimaksud, bukan yang pasrah gitu. Tetap berusaha lalu berserah, bukannya pasrah tanpa usaha. Jadi respon terhadap kesempatan itu juga harus seimbang antara berani bertindak dan ikhlas menerima apapun hasilnya. Karena kalau lu cuma berani doang nih, tapi lu nggak ikhlas, lu bisa stres. Dan kalau lu cuma ikhlas tanpa berani, nah lu nggak akan kemana-mana. Karena kesempatan itu ujian kepercayaan, bukan keajaiban yang instan. Kalau lu dikasih satu peluang, bisa jadi itu cara Tuhan lu bilang, gue percaya lu mampu, tapi lu mau nggak buktiin?
Karena kadang kesempatan tuh bukan datang ke kita, tapi kita yang harus menjemput kesempatan itu. Karena kalau lu ngerasa belum ada kesempatan, mungkin lu belum cukup aktif menciptakan peluang. Banyak orang tuh yang nunggu momentum, padahal momentum itu bisa diciptakan. Kayak misalkan podcaster yang nunggu momen viral. Padahal yang bikin momen itu viral, iya karena konsistensi dia sendiri. Viral tuh dibentuk, nggak ujuk-ujuk datang gitu, nggak tiba-tiba datang gitu aja. Karena kalau lu terus jalan, lu bakal ketemu banyak pintu. Tapi kalau lu diem, bahkan pintu depan rumah tuh kelihatannya jauh. Karena lu di situ-situ aja. Lu diam, nggak mengambil keputusan apa-apa. Akhirnya kesempatan lu hilang begitu aja. Jadi, respon terbaik bukan cuma nunggu datangnya kesempatan, tapi mengasah kesiapan buat nyari dan nyiptain peluang baru. Jadi kesimpulannya, kesempatan itu bukan hadiah, tapi kesempatan itu adalah panggilan. Dia tuh datang buat nguji seberapa berani lu, bukan seberapa siap diri lu. Respon terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar. Berani itu boleh, tapi tetap pakai akal sehat dan sesuaikan sama value diri kita. Lingkungan dan mindset itu juga menentukan. Lu nggak bisa tumbuh di tempat yang nggak percaya sama pertumbuhan. Dan terakhir, kalau lu ngerasa takut ngambil langkah, ingat ini, kadang langkah kecil pun bisa jadi belokan terbesar dalam hidup lu. Kalau lu ngerasa episode ini nyentil sesuatu dalam diri lu, mungkin itu tandanya ada kesempatan yang lagi ngetok pelan-pelan. Jangan tunggu siap, tapi mulai tanggapi dengan sadar. Thank you udah dengerin sampai akhir. Buat lu yang lagi bertumbuh, entah dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lain, mari bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.